Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat soal menggunakan Google Form. Nah, ini sangat membantu sekali bagi guru-guru ataupun tenaga pengajar ketika memberikan latihan-latihan kepada siswa. Jadi, guru-guru tidak perlu lagi memberikan file soal kepada siswa, kemudian nanti siswa mengerjakannya dan dikirim kepada guru lagi, dan guru mengoreksinya secara manual ya. Jadi ini sangat memperlambat atau membuat proses menjadi lebih ribet. Apalagi di masa pandemi ini semuanya bekerja di rumah dan mau tidak mau harus memahami atau menguasai teknologi. Jadi kita harus bisa menguasai teknologi yang baru seperti ini. Jadi salah satunya di sini kita akan menggunakan Google Form untuk membuat soal. Nah, di sini kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini kita harus memiliki akun Google ya. Jadi di sini saya sudah memiliki akun Google. Selanjutnya kita pergi ke bagian ini, bagian aplikasi Google. Kita pilih Google Drive. Selanjutnya kita pergi ke baru, pilih folder, dan buat nama folder. Misalnya kita buat ulangan matematika. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah, kita pilih baru, kita pergi ke Google Formulir. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Google Formulir, jangan takut atau jangan khawatir. Nah, ini bakalan mudah sekali dan mudah dipahami. Untuk bagian pertama, kita buat judul dari tugas yang ingin kita berikan. Misalnya, saya buat ulangan matematika. Kelas 3 ya misalnya. Kemudian untuk deskripsinya kita bisa buat silahkan kerjakan soal ini. Misalnya saya buat seperti ini, singkat saja silahkan kerjakan soal ini. Jika sudah, kita pergi ke bagian baris kanan ini ya, ada yang tanda tambah ini, kita klik. Nah, di sini kita akan buat untuk bagian awalnya ya. Jadi di bagian awal itu seperti registrasi. Jadi di sini kita buat untuk pertama itu kita buat nama. Jadi siswa nanti akan memasukkan nama. Selanjutnya di sini kita buat wajib diisi. Jadi di sini harus diisi ya. Jadi jika tidak diisi maka tidak bisa next ke bagian berikutnya. Oke, selanjutnya kita pilih lagi tanda tambah ini. Kita buat di sini untuk siswa kita buat nomor absen saja. Nomor absen. Seperti ini. Kemudian di sini kita buat wajib diisi juga. Seperti ini ya, wajib diisi. Kemudian kita buat lagi yang terakhir ya. Di sini kita klik. Nah, yang terakhir ini sangat penting ya. Jadi kita akan menggunakan password ya. Jadi kita akan menggunakan password agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke soal yang telah kita buat nanti. Jadi hanya siswa satu kelas itu saja yang bisa mengakses soal-soal yang telah kita buat. Nah, di sini kita buat keterangan dulu password. Seperti ini ya. Nah, di sini kita pergi ke tanda titik 3 ini. Kita pilih validasi respon. Seperti ini. Oke, di sini saya ulang lagi. Kita pilih tanda tambah. Kemudian di sini kita buat password. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Ini kita pergi lagi ke tanda titik 3 ini, kita pilih validasi respon. Nah, maka akan muncul 3 pilihan seperti ini ya. Nah, di sini untuk angkanya kita ganti menggunakan teks, dan di sini kita bisa masukkan password yang ingin kita berikan.
Misalnya saya buat passwordnya ulangan. Nah, jika salah, maka adakan peringatan ya. Jadi akan ada peringatan. Kita buat peringatan misalnya, maaf, password yang dimasukkan salah. Jadi ini peringatannya, maaf, password yang dimasukkan salah. Dimasukkan sini ya. Oke, seperti ini. Di sini kita buat lagi wajib diisi. Selanjutnya di sini kita buat bagian yang untuk soal. Nah, di bagian untuk soal itu kita pergi ke bagian yang ini ya. Tambahkan bagian. Artinya di sini kita akan membuat section break. Nah, tujuan dari membuat section break ini adalah untuk memisahkan antara soal dengan bagian awal. Jadi di sini antara bagian ini, bagian nama, nomor absen, dan password ini kita pisahkan dengan soal. Nah, dengan cara kita pilih yang ini. Oke, di sini kita bisa langsung tambahkan saja. Nah, di sini kita masukkan soal yang telah kita sediakan. Nah, di sini saya sudah siapkan soalnya. Kita bisa copy paste. Di sini kita bisa klik kanan, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita paste seperti ini ya. Untuk opsinya kita klik opsinya, dan opsinya kita tinggal copy saja yang ini. Seperti ini ya. Kemudian paste di sini, maka akan langsung seperti ini ya teman-teman, langsung teratur ya. Jadi kita tidak perlu membuat manual satu-satu, jadi tinggal kita copy paste. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi soal yang berikutnya. Soal nomor 2 kita copy. Kita paste di sini. Oke, untuk opsinya kita copy lagi. Nah, yang ribet itu teman-teman ketika membuat soal matematika. Jadi soal matematika itu kan ada gambar, kemudian ada rumus-rumus. Nah, kelemahan dari Google Form ini, dia tidak bisa copy paste gambar-gambar ya, gambar-gambar yang ada di Microsoft Word ya. Misalnya kita buat yang di Microsoft Word, kemudian rumus-rumus yang di Microsoft Word itu tidak bisa di copy paste di Google Formulir ini ya. Jadi harus kita screenshot dulu ya. Jadi kita harus screenshot, kemudian nanti kita upload ke gambar. Jadi nanti teman-teman uploadnya di sini ya. Misalnya kalau ada soal-soal matematika, misalnya ada yang garis, ada yang rumus-rumus. Jadi kita cukup kopikan saja, kita cukup screenshot, kemudian kita masukkan hasil screenshotan itu di bagian ini. Kita next lagi ke soal berikutnya. Kita copy dulu untuk opsinya. Seperti ini. Lanjut soal berikutnya, kita tambahkan lagi. Kita masuk ke soal nomor 4. Paste di bagian ini. Untuk opsinya kita masukkan lagi. Copy saja ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengopinya semuanya, nanti akan berbeda ya. Misalnya teman-teman ada soal 20 di Microsoft Word ini ya. Jadi ketika teman-teman copy semuanya, kemudian paste langsung, nah itu nanti akan berantakan ya. Jadi kita harus copy pastenya satu-satu ya, satu-satu soal seperti ini. Nah, mungkin ini agak kelihatan ribet, tapi ini nanti akan lebih mudah ya. Oke, di sini salah. Kita coba lagi copy. Kita buat opsinya. Oke, di sini sudah jadi ya. Sudah jadi untuk Google Form-nya. Jadi ini sangat sederhana sekali ya. Ini bagian pertama ada nama, nomor absen, dan password. Kemudian untuk bagian kedua itu ada soal-soalnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya contohkan hanya untuk
5 soal saja. Selanjutnya di sini kita pergi ke pengaturan. Nah, di bagian umum ini, untuk bagian perlu akses ini kita uncentang ya. Di sini kita uncentang saja dua-duanya ini. Jadi di sini yang pertama itu batasi untuk pengguna di Universitas Tanjung Pura dan organisasi terpercayanya. Jadi kita uncentang ya. Di bagian ini uncentang semua. Kemudian di sini kita uncentang juga. Selanjutnya di sini kita bagian presentasi. Di sini kita buat tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lainnya. Dan di sini kita buat pesannya, misalnya terima kasih telah mengerjakan soal ulangan ini. Jadi ini pesan untuk ketika siswa itu sudah selesai mengerjakan semua soal di Google Form ini. Jadi kita buat pesan seperti ini, terima kasih telah mengerjakan soal ulangan ini. Selanjutnya kita pergi ke quiz. Nah, di bagian quiz ini kita wajib seperti ini ya. Kita buat hidupkan atau kita on-kan. Nah, di bagian rilis nilai kita centangnya ini ya, atau kita pilih yang ini segera setelah setiap pengiriman. Selanjutnya untuk respon dapat melihat. Jadi respon dapat melihat itu siswanya ya. Siswanya itu dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Jadi kita uncentang ya. Jadi dia tidak bisa melihat pertanyaan tak terjawab, kemudian dia tidak bisa melihat jawaban yang benar. Kita uncentang ya. Jadi dia tidak bisa melihat jawaban yang benar ya. Jika kita centang, maka dia bisa melihat jawaban yang benar dan bisa diulangnya lagi ya teman-teman. Nah itu maka kita harus uncentang. Nah untuk nilai poinnya kita uncentang juga, agar ketika dia mengerjakan itu langsung selesai ya. Nah, kalau teman-teman centang seperti ini, dia bisa melihat poinnya berapa. Nah, jika dia merasa masih kurang, maka dia akan ulangnya lagi. Jadi kita buat di sini uncentang. Jika sudah selesai, kita boleh pilih simpan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mengatur jawaban dan poin dari setiap soal. Caranya kita klik soal ini, kita pilih kunci jawaban di bagian bawah. Nah, misalnya saya gunakan jawaban yang A, kemudian kita buat untuk poinnya, misalnya saya buat 2 untuk setiap soal. Jika sudah kita pilih selesai, nah kita terapkan untuk setiap soal ya. Kita buat jawabannya B. Kemudian di sini kita buat poinnya 2. Jika sudah kita pilih selesai, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Pilih kunci jawaban, kita buat kunci jawabannya, poinnya jangan lupa. Nah untuk poinnya bebas ya, misalnya kita gunakan 1 atau 5 ataupun 2, itu tergantung dari teman-teman lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Misalnya di sini saya buat 2 juga. Jadi sudah selesai. Oke, di sini soal terakhir. Kita buat poinnya sama ya, 2 semua, karena saya buat soalnya hanya 5 saja. Oke, di sini nampaknya sudah selesai ya. Semuanya sudah selesai. Tinggal kita bisa langsung publikkan ya, atau kita bisa langsung share soal kita ini kepada siswa. Nah, sebelum itu kita bisa lihat dulu seperti apa tampilan dari Google Form yang telah kita buat. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Jadi ini siswa itu harus mengisi nama, harus mengisi nomor absen, kemudian harus mengisi password. Nah, misalnya saya buat namanya Dono ya. Kemudian nomor absennya nomor 1. Nah, misalnya saya salah memasukkan password ya. Tadi kan passwordnya kita gunakan, coba kita lihat lagi. Kita gunakan passwordnya ulangan ya. Kita buat passwordnya kamu, seperti ini ya. Nah maka kita coba lagi. Nah maka akan ada peringatan ya, maaf password yang dimasukkan salah. Jadi harus benar ya passwordnya ini untuk bisa masuk untuk mengakses soalnya nanti. Sini kita buat ulangan di sini. Nah, oke, di sini maka akan benar ya. Kita
kita pilih berikut. Nah, maka siswa bisa langsung mengakses soalnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tinggal dijawabnya. Oke, di sini seperti ini simulasinya. Kita keluar saja. Oke, di sini sudah selesai bagian-bagiannya. Tinggal kita share saja linknya ya, teman-teman. Caranya kita pergi ke kirim. Di bagian ini kita pilih kirim. Kemudian di sini kita pergi ke link ini ya, bagian tengah ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat linknya. Kita salin saja linknya. Dan kita coba buka. Di sini saya akan buka dulu ke browser. Oke, saya coba buka browser ini. Dan kita coba paste di sini linknya tadi. Oke, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, di sini kita masukkan namanya. Misalnya saya buat Dono namanya. Kemudian nomor absen nomor 1. Passwordnya tadi kita buat ulangan ya. Seperti ini. Jika sudah, kita pilih berikut. Maka akan masuk ke bagian soal ya. Misalnya saya jawab ini. Kemudian nanti saya jawab ini. Kita coba. Kita jawab semua. Jadi ini harus dijawab semua ya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung pilih kirim. Nah, di sini ya peringatannya tadi. Terima kasih telah mengerjakan soal ulangan ini. Nah, untuk lihat akurasi ini, dia akan melihatkan pilihan-pilihan kita tadi ya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat lagi jawaban-jawaban kita yang kita jawab tadi. Nah, jika sudah, kita kembali saja ke bagian ini ya tadi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada responnya, sudah ada 1 ya. Responnya sudah ada 1, kita pilih atau kita klik ini respon. Nah, 1 tanggapan, ringkasannya, wawasannya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk rata-ratanya itu menjawab itu poinnya 4. Jadi dia menjawab 2 soal yang benar. Karena kita buat tadi untuk setiap soal itu poinnya 2. Jadi dia menjawab 2 soal yang benar. Jadi langsung dibuat grafik seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Pertanyaan sering terlewatkan. Di sini tidak ada. Kita lanjut lagi. Di sini kita bisa lihat namanya, kemudian nomor absen, passwordnya benar. Kemudian di sini bisa dilihat untuk jawaban-jawabannya. Jadi ini jawabannya ya teman-teman. Jika dia menjawab benar maka akan diberi warna hijau. Nah, jika salah maka akan diberikan warna abu-abu seperti ini ya. Jadi ini yang diberikan abu-abu ini jawaban yang salah. Nah, bagaimana cara kita menampilkannya di Microsoft Excel ya? Nah, cara menampilkan di Microsoft Excel, teman-teman pergi ke bagian ini ya, bagian tanda titik 3 ini, kita klik. Kemudian di sini kita cetak semua tanggapan ya, kita coba pilih cetak semua tanggapan. Oke, di sini. Oke, di sini saya coba keluar dulu. Kita belum mencetaknya, tapi kita pilih yang ini ya. Kita coba pilih yang ini dulu. Nah, di sini kita buka spreadsheet ya atau Microsoft Excel-nya ya. Jadi kita bisa melihat data-datanya nanti di bagian ini ya. Saya ulang lagi. Nah, teman-teman pergi ke bagian ini, tanda warna hijau ini. Nah, kita klik, kita pilih buat. Nah, maka akan masuk ke spreadsheet atau Google formulir Microsoft Excel ya. Spreadsheet. Nah, skornya bisa dilihat. Skornya di sini 4 dari 10. Kemudian namanya Dono, nomor absennya 1, passwordnya ulangan. Kemudian di sini untuk soalnya teman-teman bisa dilihat. Jadi di sini tinggal kita bagikan ya. Jadi kita bisa bagikan hasil ini kepada siswa ya. Jadi siswa itu bisa melihat jawaban-jawaban dia ya. Jadi dia bisa melihat nilai-nilainya. Oke teman-teman, mungkin
sekian pembahasan kita tentang membuat Google Formulir untuk membuat soal latihan ya. Nah, oke teman-teman, mungkin ini dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.